Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melantik 906 calon perwira remaja sebagai perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan itu Presiden memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 lulusan terbaik Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah 906 calon perwira remaja Capaja dari Matra, TNI, dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Sebanyak 906 Capaja yang dilantik terdiri dari 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI Angkatan Laut, 113 Capaja Akademi TNI Angkatan Udara, dan 247 Capaja Akademisi Kepolisian. Pada kesempatan itu, Presiden juga memberikan penghargaan Adi Makayasa atau lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden berpesan kepada Capaja untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, serta selalu belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan baru. Selain itu, agar selalu profesional dan siap berkorban dan selalu memimpin dengan hati. Oleh karena itu, pesan saya kepada saudara-saudara, harus selalu mengikuti perubahan-perubahan itu. Harus selalu belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru. Jadilah pembelajar yang cepat dan terampil. Pemirsa, guna mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional dan menjamin kesejahteraan anak di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut berkontribusi dalam hal pengawasan judi online yang melibatkan anak. Sementara itu, dari sisi praktis, Kementerian Kominfo melakukan patroli siber. Dengan adanya patroli siber, maka Kementerian Kominfo akan segera melakukan takedown terhadap konten judi online ataupun konten yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap anak. Sesuai dengan salah satu subtema Hari Anak Nasional 2024 adalah anak cerdas berinternet sehat. Terkait dengan hal tersebut, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika turut serta dalam mengambil peran menyukseskan peringatan HAN 2024 dan mendukung kesejahteraan anak. Salah satu hal yang menjadi pengawasan dari Kementerian Kominfo adalah kasus judi online yang melibatkan anak-anak. Data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak sejak Januari hingga Februari 2024 menunjukkan kejadian kekerasan terhadap anak telah mencapai angka hampir 2.000 kasus dan 2% di antara 4 juta orang yang terjerat judi online masih berusia di bawah 10 tahun. Soal judi online ini tentu terkait dengan sehat berinternet di kalangan anak-anak karena tadi datanya disebutkan 80.000 ya, 80.000 anak terlibat judi online. Nah, Kominfo sebetulnya sudah memiliki ya instrumen regulasi, yakni Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE. Di dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE itu sudah diatur perlindungan anak di ranah digital atau dunia internet. Ya, di dunia internet itu sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, judi online umumnya masuk lewat game online dan Kominfo juga sudah memiliki instrumen hukum, yakni Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi game. Dan di dalam klasifikasi game untuk anak berusia berapapun itu tidak boleh ada judi online. Sementara itu, dari sisi praktis, Kementerian Kominfo melakukan patroli siber. Dengan adanya patroli siber, maka Kementerian Kominfo akan segera melakukan takedown terhadap konten judi online ataupun konten yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap anak.
Dirjen IKP juga mengimbau agar orang tua, keluarga, dan orang sekitar dapat melindungi anak-anak terhadap dampak negatif internet. Terkait dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, staf ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu juga mengimbau bagi masyarakat yang menemukan kasus kekerasan terhadap anak atau bahkan yang menjadi korban dapat melaporkan ke call center SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, di nomor 08111129 yang sudah terintegrasi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kami berharap masyarakat yang melihat, mendengar, atau bahkan menjadi korban kekerasan untuk jangan ragu melaporkan kasusnya, melaporkan ke call center kami, call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 di nomor 129. Atau bisa melalui WA di 08111 129 129. Kan masyarakat biasanya agak takut ya melaporkan ke kantor polisi. Nah, kami memiliki call center 129 yang sudah terintegrasi ke 34 provinsi. Atau kalau mau yang lebih dekat lagi, kan ada Dinas Pengampu Urusan PPPA atau ke UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Bisa melapor ke situ juga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan ekspor Juni 2024 mengalami penurunan 6,65% secara bulanan, namun mengalami kenaikan secara tahunan sebesar 1,17%. Penurunan secara bulanan ini ditopang oleh ekspor pertambangan dan untuk kenaikan ekspor secara tahunan ditopang oleh ekspor industri pengolahan. Badan Pusat Statistik melaporkan ekspor Juni 2024 mencapai 20,84 miliar dolar Amerika Serikat, disokong oleh industri pengolahan atau manufaktur yang menyumbang 16,6 miliar dolar Amerika Serikat terhadap total penjualan negara di periode Juni 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis BPS 15 Juli 2024 mengatakan, apabila dirinci berdasarkan golongan penyumbang terbesar di ekspor non-migas dan industri pengolahan, sektor tersebut terdiri dari bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan, nikel dan turunannya, logam mulia, alas kaki, serta produk olahan kimia. Secara kumulatif pada Januari hingga Juni 2024, ekspor sektor manufaktur menyentuh angka 91,65 miliar dolar Amerika Serikat, dengan persentase peran terhadap penjualan di periode yang sama mencapai 73,27%. Nilai ekspor Indonesia mencapai 20,84 miliar US dollar yang mengalami penurunan sebesar 6,65% secara bulanan dan kenaikan 1,17% secara tahunan. Penyumbang utama penurunan ekspor secara bulanan adalah ekspor pertambangan dan lainnya, sementara penyumbang utama kenaikan ekspor secara tahunan adalah ekspor industri pengolahan. Lebih lanjut, Amalia juga menjelaskan sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap ekspor Indonesia di bulan Juni, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 394,2 juta dolar Amerika Serikat, serta sektor pertambangan dan lainnya yang berhasil menyumbang ekspor sebesar 3,16 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Kementerian Perdagangan akan membentuk satuan tugas untuk menyelidiki membludaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Satgas tersebut ditargetkan dapat terbentuk dalam pekan ini. Menjamurnya barang impor ilegal di dalam negeri menyebabkan industri lokal tidak bisa berkompetisi di pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Perdagangan akan segera membentuk satuan tugas pemberantasan barang impor ilegal. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan menyebut, Satgas tersebut akan menggandeng sejumlah kementerian dan instansi terkait lainnya. Bara menginginkan Satgas dapat terbentuk dengan cepat dan segera bekerja usai disahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Satgas ini akan bertugas untuk memberhentikan barang impor yang masuk ke negeri tanpa izin dan menjadi skema penyelesaian polemik impor ilegal selain menerapkan bea masuk anti-dumping BMAD dan bea masuk tindakan pengamanan BMTP. Memang kami, Menteri Perdagangan dan Kementerian sedang dalam proses penyusunan
satuan tegas yang melibatkan kementerian-kementerian lain untuk mengadres ya, untuk bisa menangani masalah barang-barang yang ilegal yang masuk tersebut. Kami sudah mendapatkan masukan dari Kadin, dari Apindo, dari Asosiasi Perstekstilan, dari Hipindo. Memang jelas sekali barang-barang ilegal itu banyak sekali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.